Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rizda Hidayanti, Ibu Guru PLP Mata Pelajaran IPA kelas 9 di SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Salam kenal ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan pada bagian 1, yaitu perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui definisi tumbuhan Angiospermae, untuk mengetahui jenis perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, dan juga untuk mengetahui daur hidup pada tumbuhan Angiospermae. Apakah kalian pernah melihat dan memperhatikan tumbuhan di sekitar kalian seperti pohon mangga, rambutan, pohon jeruk, padi, dan kelapa? Tanaman-tanaman yang Ibu sebutkan tadi merupakan beberapa contoh dari tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup merupakan tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah atau ovarium. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan juga generatif. Pada perkembangbiakan vegetatif terdapat dua jenis perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu perkembangbiakan yang menggunakan bagian tumbuhan untuk bereproduksi tanpa bantuan manusia. Rizoma adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya itu seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan temulawak. Selanjutnya yaitu stolon. Stolon merupakan batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Contohnya seperti stroberi, pegagan, dan juga rumput. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Selanjutnya yaitu umbi batang. Kentang merupakan tanaman yang mengalami penggembungan pada batang yang terdapat di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang mengalami kondisi tersebut dinamakan dengan umbi batang. Tanaman umbi jalar juga mengalami perkembangbiakan menggunakan umbi batang. Selanjutnya yaitu kuncup adventif daun. Bagaimana caranya daun mengalami perkembangbiakan? Nah, coba perhatikan tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek mengalami perkembangbiakan secara kuncup daun adventif. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang dan calon daun. Selanjutnya yaitu vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan menggunakan sabut kelapa atau plastik. Apabila kulit yang sudah terkelupas telah tumbuh akar, dapat dipotong bagian batangnya, kemudian ditanam di tanah. Nah, tanaman ini memiliki ciri yang sama dengan induknya. Pada tanaman yang perkembangbiakannya secara cangkok memiliki akar tanaman yang tidak begitu kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti pohon mangga, rambutan, dan jeruk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman. Nah, bagian tanaman yang terbenam di dalam tanah akan tumbuh akar. Nah, tanaman yang melakukan perkembangbiakan
dengan cara merunduk, yaitu bunga alamanda. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong bagian tanaman kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon dapat memotong bagian batang tanaman ketela yang disebut dengan stek batang. Selanjutnya itu menempel atau okulasi. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada kulit batang tanaman lain yang sejenis. Menyambung atau mengenten dilakukan dengan cara memotong suatu batang tanaman kemudian disambungkan dengan tanaman lain yang sejenis namun berbeda sifat. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi, kemudian membentuk embrio yang terdapat di dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Perkembangbiakan secara generatif terdapat beberapa tahapan, dimulai dari penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. Penyerbukan atau polinasi yaitu peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi beberapa macam. Anemogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Entomogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Selanjutnya yaitu ornitogami. Ornitogami yaitu proses penyerbukan yang dibantu dengan burung. Selanjutnya yaitu chiropterogami, proses penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Selanjutnya yaitu antropogami, proses penyerbukannya dibantu oleh manusia. Selanjutnya yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan sendiri atau autogami yaitu jika serbuk sari menempel ke kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Selanjutnya yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari menempel ke kepala putik berasal dari bunga dalam tanaman yang sama. Selanjutnya yaitu penyerbukan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari menempel ke kepala putik dari bunga suatu tanaman ke tanaman lain dalam jenis yang sama. Selanjutnya yaitu penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari menempel ke kepala putik dari bunga suatu tanaman ke tanaman lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat yang sama. Selanjutnya yaitu pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada angiospermae disebut pembuahan ganda karena mengalami 2 kali pembuahan dalam pembentukan biji. Pembuahan pertama menghasilkan zigot, pembuahan kedua menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, maka benih akan tumbuh menjadi biji. Nah, penyebaran biji ini dapat dilakukan secara alami maupun dengan bantuan manusia. Terdapat beberapa cara penyebaran biji, diantaranya yaitu anemokori merupakan cara penyebaran biji yang dibantu dengan bantuan angin. Hidrokori merupakan cara penyebaran biji dengan bantuan air. Zookori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan serangga. Penyebaran biji ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mammokori. Selanjutnya yaitu antropokori. Antropokori merupakan proses penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Selanjutnya yaitu perkecambahan. Berakhirnya masa dormansi biji, yaitu biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru yang disebut perkecambahan. Nah,
Dormansi merupakan peristiwa istirahatnya biji. Selanjutnya yaitu perkembangan hidup pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, serbuk sari akan menyerap air dan akan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh buluh serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk zigot. Satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Cukup sekian penjelasan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dari ibu. Semoga kalian dapat memahaminya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga. Terima kasih dan jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.